Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Sahabat podcast Mandua Kutai Kartanegara, alhamdulillah di pagi hari ini yang sedikit mendung, tapi semoga kita tidak ikut mendung, kita dapat bertemu kembali dalam podcast Mandua Kutai Kartanegara. Tentu semua ini tak luput dari berkat rahmat, taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita diberikan kesehatan. Dan alhamdulillah pada hari ini, hari yang tentu sangat berbahagia bagi Kementerian Agama, yang mana hari ini adalah upacara Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia yang ke-80. Sahabat podcast Mandua Kutai Kartanegara, sebuah kehormatan yang luar biasa. Di samping saya telah duduk di sini adalah pembina upacara kita pada pagi hari ini, Mandua Kukar, sangat terhormat dan tersanjung kehadiran beliau, membuat kita semua merasa bahagia. Siapa beliau, sahabat podcast Mandua Kutai Kartanegara? Baik, nanti kita akan berbincang-bincang dengan beliau. Beliau adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Bapak Dr. Sunggono MM. Yuk kita sapa dulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Beliau dengan senyumnya yang sangat ramah membuat langit yang hitam menjadi cerah. Sahabat podcast Mandua Kutai Kartanegara. Bagaimana kalau kita sedikit mendengarkan cerita beliau mungkin tentang sedikit untuk lebih mengenal beliau? Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang mulia yang saya hormati, alhamdulillah saya mendapat kehormatan untuk yang kedua kalinya Iya. di forum podcast dari Mandua Tenggarong. Iya. Hari ini secara khusus spesial karena bersamaan dengan Hari Amal Bakti Kementerian Agama yang ke-80. Iya Pak. Saya merasa terhormat dan juga sekali lagi mengucapkan terima kasih bisa diberi kesempatan untuk kembali hadir di podcast ini. Alhamdulillah. Kalau bercerita tentang saya sangat panjang. Panjang. Tapi yang tadi saya nikmati di proses Iya. acara ini, di samping sambutan dari Kementerian Agama yang sangat luar biasa, kemudian dari membersamai teman-teman guru, pegawai di Kementerian Agama yang mendapat penghargaan Satya Lencana, dan dijamu makan. Enak betul tadi Bapak. Alhamdulillah kalau Bapak merasa enak dan suka itu kan. Insyaallah. Kami merasa terhormat gitu kan Pak. Bapak, kesan Bapak dengan Mandua Kutai Kartanegara tentu sebagai tuan rumah tempat pelaksanaan upacara Hari Amal Bakti Kementerian Agama yang ke-80. Sebelum Bapak kesini waktu itu, kemudian sekarang Pak, mohon kesannya Pak disampaikan, silakan. Secara fisik ya ada perubahan yang sangat signifikan, mendasar, juga luar biasa dibanding 2 tahun yang lalu ketika di acara yang sama. Kemudian saya hadir juga di sini, yang pada saat itu dipenuhi dengan banyak masalah gitu ya, susah masalah aset. Tapi memang yang luar biasa Ibu Kepala Sekolah Bumi ya. Tepuk tangan dulu buat Ibu Kepala Madrasah kami yang luar biasa. Dan kemudian menjadikan permasalahan tanah aset itu jadi pemungkit ya, leverage istilahnya itu dari penyelesaian banyak hal lain, hal baru yang saya lihat hari ini. Penambahan RKB, kemudian masjid yang sudah selesai, kemudian ruang sebuah guna yang selesai, kemudian asrama yang relatif sudah mulai difungsikan dan sebagainya. Kalau yang lalu waktu kesini kan horor ya, suram perasaan saya di lingkungan ini. Yang beliau keluhkan ke saya pagar gitu ya. Jadi intinya maksud saya secara fisik ada hal yang berubah, ada hal yang berbeda. Nah kemudian kalau dari hal yang lain yang saya lihat juga dari semangat khususnya yang ditunjukkan oleh peserta upacara, juga yang tadi sebagian dari anak-anak kita, ya menurut saya kualitasnya
itu hampir sama kualitas ketika perayaan kegiatan di tingkat kabupaten. Meskipun hari ini kan di tingkat kabupaten, tapi pelaksanaannya dan pesertanya itu banyak dari anak-anak. Itu menunjukkan bahwa alhamdulillah, mudah-mudahan linear ya, peningkatan fisik bangunan dengan peningkatan kualitas anak-anak kita gitu. Tepuk tangan dulu. Baik Bapak, ini sungguh Bapak tentu melihat kepala madrasah kami, itu orangnya Pak ya. Dari awal beliau di sini itu tanggal 7 Maret 2022 sampai detik ini, itu tentu perubahan itu yang luar biasa Pak. Beliau membenahi dengan jatuh bangun beliau, dengan mungkin tetesan air mata juga selain tetesan keringat gitu kan Pak ya. Mungkin beliau jatuh bangun tapi beliau tetap berdiri Pak gitu kan, alhamdulillah. Nah itu salah satu mungkin yang bisa dijadikan motivasi bagi kami gitu kan Pak. Nah sekarang pesan dari Bapak nih untuk kita seluruhnya, baik itu untuk Kementerian Agama gitu kan Pak, bagi kami ASN baik yang keseluruhannya gitu kan Pak, pesan-pesan Bapak untuk kami gitu. Pemimpin di sebuah organisasi itu memang sangat mungkin untuk memberikan warna ya, mau jadi seperti apa organisasi itu. Tapi pemimpin yang baik saja itu tidak cukup tanpa disertai dengan semangat dari bawahan secara keseluruhan. Tapi bawahan yang semangat tanpa ada pemimpin yang punya sesuatu yang melebihi ekspektasi, semua bawahan juga nggak ada gunanya. Jadi menurut saya, alhamdulillah kalau saya lihat di match ya, Pak ya. ya, yang saya merasa surprise dari kepemimpinan Bu Kasek itu adalah ketika beliau bersama banyak jajarannya waktu itu, unsur kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kemudian guru-guru yang lain datang ke saya gitu, dan itu menurut saya menunjukkan bahwa beliau mampu mengorganisir, mengajak semua orang di lingkungannya untuk merasa terlibat dari masalah yang dihadapi, dan itu menurut saya hal yang baik dan terbukti hari ini. Jadi pemerintahan yang lain, termasuk di sekolah-sekolah yang lain, tidak menjadikan unsur lain di sekolah itu sebagai musuh, sebagai pesaing, tapi lebih sebagai kekuatan bersama untuk membangun sebuah institusi. Jadi kekuatan bersama. Nah ini menjaga semangat ini yang menurut saya juga perlu effort juga ya. Karena mungkin secara fisik sudah bagus gitu, kemudian tadi secara performance anak-anak sudah bagus. Nah tadi juga saya lihat banyak guru-guru yang mendapat penghargaan, itu juga bukti ya. Contohnya, cuman tadi saya lihat yang menandatangani penghargaan baru kader Pak Kukar ya. Mungkin suatu saat tadi kan bisa Kanwil, bisa mungkin ya gitu. Nah, effort itu yang menjadi tantangan ke depan menurut saya. Jadi lebih Pak ya, menjadi sebuah penyemangat gitu ya. Kesannya mudah-mudahan nggak bisa jadi jago kandang lah. Siap Bapak. Insya Allah nanti untuk kedepannya bisa lebih lagi. Benar Pak. Berbicara tentang effort, tentu kami nggak ada apa-apanya seperti kata Ibu Kepala Madrasah itu kalau nggak ada effort dari pemerintah daerah gitu kan Pak. Tentu salah satunya dari Bapak itu kan. Kalau disupport dengan baik, insya Allah kami juga kata Ibu Kepala Madrasah bisa berkembang dengan baik. Oleh karena itu juga kami mohon gitu kan Pak ya, untuk supportnya dari pemerintah daerah. Bagaimana Bapak untuk? Kalau saya ini kan pembantu bupati ya. Saya ini pembantu bupati untuk mengurus 3 hal. Kalau saya sering sebutkan itu, ngurus uang, ngurus orang, ngurus barang. Dan jadi batas kewenangan saya seperti waktu masalah aset di sini selesai dan jadi batas kewenangan saya langsung saya selesaikan. Karena saya juga sebagai, kalau di ilmunya itu sebagai pengelola barang daerah, kalau OPD pengguna barang. Nah ketika menjadi kewenangan saya clear itu. Nah tapi kalau sudah misalnya masalah yang lain, masalah orang atau masalah uang, itu harus ada hubungan sama kewenangan pihak lain. Maksud saya misalnya kalau untuk anggaran, kita harus mendapatkan DPR, kemudian menjadi tupoksi opini mana, kemudian seperti apa bantuan yang bisa kita berikan dan sebagainya. Ya intinya insya Allah sepanjang itu dalam batas kewenangan saya pasti saya bisa pasti. Siap Pak. Karena membantu
sekolah membantu kemajuan anak-anak itu bukti bentuk kita menjamin masa depan kita ke negara. Nah, itu menurut saya yang harus dipahami begitu. Jadi investasi pendidikan itu menurut saya memang mahal dan terkesan eksklusif, tapi hasilnya tidak bisa dilihat hari ini dan masa depan bisa kita bisa nikmati. Tepuk tangan dulu buat tamu istimewa kita. Luar biasa kata-kata beliau. Bapak, mungkin Bapak punya sebuah kesan hidup gitu Pak yang bisa menjadi motivasi untuk kita sahabat podcast Panduan Kota Ikatan Negara, yang mana ketika kita menontonnya jadi sebuah motivasi gitu kan Pak. Insya Allah bisa jadi motivasi buat kita semua. Silakan Ya, Pak. saya 13 saudara. 13 saudara Pak. Saya anak kelima dari 13 saudara. Bapak saya tentara, pangkatan Sersan Mayor. Dan saya besar sebagai gembala sapi, untuk bala sapi, bukan cari rumput, bukan angkat rumput. Tapi hal mendasar yang diajarkan oleh orang tua kami di rumah itu pendidikan. Pendidikan Pak. Ya, meskipun kita bukan orang yang tergolong mampu, tapi sejak kecil kita dididik untuk harus mau sekolah terus. Mau sekolah Pak. Kalau di agama kita kan Allah itu kan meningkatkan orang yang berilmu tidak berilmu setingkat lebih tinggi. Nah itu saya dapatkan setelah saya besar, dan itu menambah keyakinan kami. Termasuk di Al-Quran itu, seingat saya di Al-Baqarah itu disebutkan tidak akan ada kekurangan makanan, buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan bagi orang yang menuntut ilmu. Itu membuat keyakinan kami sekeluarga waktu itu, meskipun kita mungkin secara finansial tidak mampu, tapi kami meyakini pasti selalu ada jalan untuknya. Dan itu terbukti. Dari 13 saudara saya itu seluruhnya sarjana. Alhamdulillah. Dokternya itu ada 3 orang, ada S2, ada gitu-gitulah. Meskipun kita bukan orang kaya, tapi kita bahagia. Tidak ada yang jadi pengusaha, semuanya PNS. PNS saya, Ya. tapi bahagia. Jadi di antara quote yang saya ingat itu, di dunia ini tidak ada yang mudah, tetapi tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Jadi dan kalau saya secara pribadi, yang saya nikmati dari proses hidup itu, ternyata di antara yang terkesan itu apa yang tertulis di hati kita sejak kecil itu yang akan kita dapatkan di kemudian hari. Saya bukan ingin jadi sekda, saya juga dulu menjadi guru aja gitu. Makanya saya kuliah di FK, pernah sekolah. Tapi di antara yang saya catat di buku harian saya, dulu, Pak, ya? Di dalam hati saya, contoh gini. Saya kerja di Tenggarong ini sejak tahun 90. Saya mungkin bolak-balik itu lebih dari 15 tahun. Setiap orang tanya, kenapa nggak tinggal di Tenggarong? Kenapa nggak punya rumah di Tenggarong? Saya selalu bilang, saya mau tinggal di Tenggarong kalau rumahnya itu di sebelah Masjid Agung. Itu bukan hari dulu ya. Itu doang. Itu puluhan tahun yang Sudah lalu. puluhan tahun yang lalu. Saya mau tinggal di Tenggarong, terus saya rumah saya belum mereka. Oh, pembualan kamu itu kan rumah sekda dong. Dan ternyata Pak ya, Ternyata Bapak tinggal di Tenggarong. dan saya tinggal situ gitu. Penteran Pak, di hati luar biasa, dan tertulis itu. Tercatat itu Pak ya. Saya juga pernah punya tulisan di buku harian saya masih SMA itu. Saya mau kaya setelah menaik hajikan bapak mama gitu. Luar biasa. Ya. Dan itu terbukti. Udah terbukti Pak. Jadi semua hidup saya mungkin lebih berubah 360 derajat setelah saya bisa Menaikkan haji. Kaya semuanya saya. Cuman memang di dunia ini, kalau saya orang tua. Betul Pak. Orang tua itu Tuhan kita di dunia ini. Iya. Kalau saya seperti itu ya. Iya benar Pak. Jadi nggak ada selain orang tua yang harus kita lebih muliakan dibanding lain. Jadi kalau ya, ini mohon maaf ini bukan maksudnya ujub ya. Tapi maksud saya mudah-mudahan jadi pembelajaran. Seusia saya ini sudah 59 tahun saya tahun ini. 59 Pak. Iya, itu hampir setiap pagi saya masih nyuapin ibu saya. Masih sampai sekarang. Sampai sekarang, itu lebih dari 5 tahun. Luar biasa. Setiap pagi saya pasti habis sholat subuh saya ngaji, saya
keliling kota cari makanan di rumah, ibu saya pasti ngasih makan. Beliau tidur, saya kerja. Itu berkahnya Pak ya. Saya nggak tahu, tapi saya suka dan saya nikmati betul. Nah, itu aja sih. Sederhana Pak ya, tapi bikin bahagia gitu kan Pak ya. Ya, yang penting hati kita Iya, senang. penting hati kita senang, hati kita bahagia. Jadi ketika kita ngejalaninnya kan bahagia. Iya. Nggih, baik sahabat podcast Mandua Kutai Kartanegara, itu mungkin ada pesan di hari amal bakti Kementerian Agama yang ke-80 mungkin Bapak ada satu kalimat mungkin pesan untuk ucapan apa selamat gitu atau apa gitu Pak. Iya, kalau pasti ya selamat. Oke. Tapi saya justru terkesan dari sambutan yang saya bacakan dari Pak Menteri tadi, yang secara khusus mengamanatkan kepada seluruh ASN di Kementerian Agama supaya lebih meningkatkan kemampuan kompetensinya di saat ini untuk merespon masa depan yang serba penuh ketidakpastian. Tadi yang sederhana yang secara khusus diamanatkan menguasai intelligence agency ya, AI itu. Nah, itu maksud saya mudah-mudahan amanat ini juga perintah sih menurut saya karena atasan yang dulu ya. Itu mudah-mudahan direspon secara positif, secara terstruktur, secara terukur, sehingga mungkin tahun depan ketika saya datang ke sini mungkin nanti podcastnya nggak gini lagi gitu. Berbasis AI gitu kan, karena respon dari perintah dan amanat Pak Menteri. Ya, minimal Mandua nanti yang bisa jadi pelopornya gitu, karena di sini dicetuskannya ide dan perintah itu gitu. Di tempat itu ya. Dan menurut saya nggak melihat setiap hal yang berada di depan saya itu sebagai beban, sebagai masalah. Termasuk tadi ini misalnya harus muntahin. Kalau saya melihatnya itu ladang amal baru. Setiap hal yang ada di depan kita yang harus kita kerjakan, yang akan kita kerjakan, yang akan kita lakukan, itu kalau saya selalu memandangnya sebagai ladang amal baru. Jadi nggak pernah saya merasa beban itu. Nggak ada. Kayak hari ini misalnya, baru malam tadi saya kasih tahu, saya kira besok nanti ke saya. Oh iya, nggak ada beban, nggak ada pikiran. Ya senang aja hari ini ada silaturahim, ketemu, kayak gitu aja sih. Nggak ada beban. Enak aja hidup. Baik, terima kasih Bapak. Sahabat podcast Mandua Kutai Kartanegara, itu tadi singkat, namun maknanya sangat dalam. Karena sebenarnya kita butuh yang singkat tapi maknanya sangat dalam, kita rasakan dan berkesan. Baik, sampai kita di penghujung Pak ya. Sebenarnya masih pengen lanjut karena tapi tentu Bapak punya kesibukan yang luar biasa. Sahabat podcast Mandua Kutai Kartanegara, semoga apa yang tadi kita bincang-bincang asik ngobrol tadi itu menjadi sebuah motivasi bagi kita semua di hari yang hari ini hari istimewa bagi Kementerian Agama Republik Indonesia, hari amal bakti yang ke-80. Baik Bapak, mungkin kita ngucapin salam dulu. Sahabat podcast Mandua Kutai Kartanegara, demikian podcast kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Salam literasi. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.